Baik, selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kenan Gilang Alipsa, ingin mempresentasikan mengenai materi marketing channel. Nah, di sini saya mengambil contoh study case di PT Teknoplas atau PT Trisinar Indo Pratama. Ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk dengan kategori 90% plastik, personalware seperti wadah makan, botol minum, kotak penyimpanan, peralatan rumah tangga seperti nampan, celengan, dan lemari plastik. Nah, untuk PT Teknoplas ini memiliki channel labels di kategori consumer channels. Jadi, dari produser ke retailer, kemudian ke konsumer. Terus kemudian dari produser ke wholesaler, ke retailer, dan ke konsumer. Nah, ini alur channel labels di PT Teknoplas. Jadi, pertama itu barang dari PT Teknoplas hasil dari produksi dikirimkan ke retail. Nah, retailnya ini saya ambil contoh beberapa, yaitu ada Naiso, Alfamidi, dan Hypermart. Nah, kemudian dari retail ini langsung ke customer atau pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu dari PT Teknoplas, kemudian ke distributor, kemudian ke retail, dan ke customer. Nah, selanjutnya mengenai vertical marketing system. Untuk PT Teknoplas ini, dia masuk dalam kategori corporate vertical marketing system. Kenapa? Karena di PT Teknoplas ini, semua kendalinya hampir ada di PT Teknoplas. Dari mulai rantai pasokan, dari mulai desain produk, kemudian produksi, hingga jaringan distribusinya, baik maupun lokal maupun luar. Nah, ini jadi di PT Teknoplas ini dia mendesain kemudian memproduksi itu dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian setelah hasil produksinya itu dikirim ke distribusi atau retail. Nah, setelah itu baru ke customer. Nah, ini distribusi ini bisa dalam jangka lokal maupun luar. Kemudian channel design. Di sini channel design itu ada 4 kategori. Yang pertama analis consumer need, kemudian set channel objective, kemudian identify channel alternatif, dan terakhir evaluation. Nah, untuk PT Teknoplas ini, untuk yang analis consumer needs, dia biasanya melakukan analisa terhadap kebutuhan apa yang sedang diinginkan pelanggan. Jadi biasanya kita PT Teknoplas melakukan sebuah analisa untuk produk yang akan dibuat, kemudian distribusi mana yang akan kita ajak kerjasama. Nah, ini biasanya kita melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke kategori set channel objektif. Nah, untuk PT Teknoplas ini, kita biasanya menentukan target pelanggannya, terus menentukan segmentasinya. Jadi setelah melakukan analisa, kita akan langsung menentukan target dan segmennya yang untuk dipilih. Nah, biasanya di set channel ini dipengaruhi oleh internal perusahaan, produk, pesaing, dan lingkungan. Jadi ini untuk menentukan tujuan targetnya pelanggan, segmentasi itu kita harus memikirkan dari aspek perusahaan dulu, kemudian dari produknya, kemudian dari pesaing dan lingkungan yang akan dituju. Nah, selanjutnya ke identify channel alternatif. Nah, di PT Teknoplas ini masuk dalam kategori distribusi intensif, di mana produk PT Teknoplas ini banyak ditempatkan pada retailer seperti distributor di berbagai tempat. Nah, seperti yang dijelaskan saya sebelumnya, di mana PT Teknoplas ini dia mengirimkan barang-barangnya tidak langsung ke customer atau pelanggan, tapi melalui retail atau distribusi. Nah, retail-retailnya itu tadi saya sebutkan, salah satunya itu Naiso, Hypermarket, kemudian yang lain-lain. Nah, yang terakhir itu evaluation. Jadi, evaluation ini adalah untuk menganalisa dari hal-hal yang telah dilakukan
ketiga tadi. Apakah hal-hal yang telah dilakukan berhasil atau apakah tidak. Nah, apabila tidak berhasil maka dilakukan sebuah kajian lagi dan kemudian dilakukan analisa ulang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Nah, ini untuk bahan referensi yang saya ambil, ada beberapa. Sekian dan terima kasih.